لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sebelum dilanjutkan kajian rutin, mari kita sama-sama membaca niat iktikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan dengan niat iktikaf kita mendapatkan pahala iktikaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa في هذا المسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini kita diberikan kekuatan, digerakkan hati kita, digerakkan langkah kita menuju tempat yang mulia, yaitu masjid atau Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka kegiatan kajian rutin setiap hari Kamis, mudah-mudahan yang hadir mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang ke rumah masing-masing membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini suatu nikmat yang luar biasa, yaitu masih diberi taufik oleh Allah untuk digerakkan hatinya menuju majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang di dalamnya diterangkan syariat-syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Majelis ilmu ini mulia. Dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuju tempat untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kita termasuk orang yang dimudahkan untuk jalan menuju menuntut ilmu. Insya Allah jalan menuju surganya pun gampang. Ini janjinya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang ucapannya tidak mungkin bohong, tidak mungkin dusta, tidak mungkin menipu. 100% ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqomah menghadiri kajian rutin ini. Setiap hari Kamis sore kita sempatkan waktu kita, sempatkan tenaga kita, duduk sejenak untuk mengikuti kajian ilmu, walaupun hanya setengah jam atau 1 jam paling lama. Sebab ini bekal kita menuju akhirat. Ini adalah samu kita menuju hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kajian hari ini yaitu tentang bekal-bekal menuju bulan suci Ramadan. Sebab bulan suci Ramadan ini sudah dekat. Kurang lebih tinggal 2 minggu lagi kita bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebentar lagi kita dipertemukan dengan bulan suci, tamu yang agung,
Bahkan baginda Nabi SAW sejak bulan Rajab kita diperintahkan untuk selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Saking agungnya bulan Ramadan, sampai-sampai 3 bulan sebelum Ramadan Nabi Muhammad sudah berdoa supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ada apa di bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah syahrul azim, bulan yang agung, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan, syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Sebab bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah hapus segala dosa-dosa umat Islam. Sebagaimana baginda Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh keikhlasan hanya mengharap ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah hapus semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahumma amin. Dan bulan Ramadan kita harus bahagia memasukinya. Sebab baginda Nabi SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa yang bahagia atas masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Pengen apa pengen? Jasad kita tidak akan tersentuh api neraka. Sebab apa? Sebab bahagia atas masuknya bulan suci Ramadan. Hanya bahagia tok saja bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu. Apalagi kita bisa memaksimalkan bulan di bulan Ramadan dengan ibadah. Oleh karena itu jangan lewatkan satu waktu pun kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Jangan lewatkan satu waktu pun untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Karena di bulan Ramadan ini luar biasa keutamaannya. Futihat abwaabul jannah. Idza dakhala Ramadan futihat abwaabul jannah. Ketika masuk bulan Ramadan, pintu surga terbuka selebar-lebar. Wa ghulibat abwaabun niran, dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu di dalamnya. Ini keutamaan bulan Ramadan. Bahkan sampai-sampai baginda Nabi SAW bersabda, "Al-Qusara ini ibadah." Tidurnya orang puasa saja termasuk ibadah. Turut bagus dapat ibadah di bulan Ramadan. Enak orang, enak. Apalagi kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan seperti ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Apabila kita melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah wajib 70 kali di luar bulan Ramadan. Lakoni ibadah sunnah diberi ganjaran kayak lakoni ibadah wajib di luar Ramadan. Agar lakoni ibadah wajib di luar Ramadan, ganjarannya kayak lakoni ibadah wajib 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini sedang memberi pahala sebesar-besar. Cara supaya kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, yaitu jadikan ibadah kita semuanya seakan-akan wajib. Ibadah sunnah, tapi bisa jadi wajib, yaitu dengan cara nadar. Misalkan nadar kan wajib ya. Misalkan saya mau menuju masjid, lagi melaku menuju masjid.
negara nadar, saya nanti di dalam masjid nadar akan iktikaf duduk di dalam masjid. Nanti iktikafnya menjadi wajib, maka akan mendapatkan pahala wajib. Supaya dapat pahalanya 70 kali lipat seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Digawe nadar. Ya. Misalkan mau apapun, mau tarawih sunnah ya. Tarawih sunnah wajib sunnah. Tapi ketika di jalan menuju musola atau menuju masjid, kalian di jalan di dalam hati niat, saya nadar mau sholat tarawih ketika sudah masuk ke dalam masjid. Boleh pahalanya kalian itu wajib. Ya. Malah dilipat gandakan 70 kali lipat. Misalkan tidak nadar, dapatkannya pahala ibadah sunnah, nanti dapatkannya pahala seperti melaksanakan ibadah wajib di luar Ramadan. Tapi ketika nadar, dapat pahalanya lebih besar karena sholat tarawihnya menjadi wajib karena sudah ada. Pahalanya lebih besar lagi 70 kali lipat seperti ibadah di luar Ramadan. Jelas? Makanya sering-sering nadar, sering-sering niat ketika mau apapun, niatnya diganti. Saya niat nadar supaya pahalanya lebih besar. Ini tips cara untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Bahkan 24 jam bisa dapat pahala. Mau tidur diniatkan untuk menghindari maksiat, dapat pahala. Mau misalkan mau jalan-jalan boleh, bahkan bisa jadi dapat pahala sebab niat jalan-jalan niatnya tafakkur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan keindahan alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah jalan-jalannya sambil ngabuburit dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya apalagi tidur dapat pahala, jalan-jalan dapat pahala. Apalagi ini kalau di dalam masjid sudah jelas dapat pahala. Maka itu keutamaan bulan Ramadan yang sangat besar. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu an-nasu ma fi Ramadan, la tamannaw ummati an takuna sanati kulluha Ramadan." Andaikan umat manusia tahu keutamaan bulan Ramadan, pasti niscaya umatku akan meminta 1 tahun penuh dijadikan bulan Ramadan. Seandainya orang tahu keutamaan bulan Ramadan, mesti pengen setahun dengan bulan Ramadan kabeh. Orang pengen sama, orang pengen bedel, orang pengen rajin, pengen Ramadan terus tahu. Jika umat manusia tahu keutamaan bulan Ramadan, tapi sayangnya banyak yang tidak tahu keutamaan bulan Ramadan. Banyak orang yang tidak menghormati Ramadan, banyak yang tidak memuliakan Ramadan. Mereka menganggap Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Masuk Ramadan mereka biasa saja. Bulan Ramadan mereka tetap dengan maksiatnya. Bulan Ramadan tetap meninggalkan sholat. Bulan Ramadan tetap meninggalkan puasa. Bulan Ramadan tetap makan dan minum di tempat umum tanpa adanya rasa malu sedikit pun. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bulan Ramadan tidak ada peningkatan kualitas ibadah di dalamnya. Maka itulah orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anhu rajulin idza dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh celaka bagi orang yang masuk bulan Ramadan dan dia melewatinya tanpa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi Muhammad, sungguh celaka orang yang masuk Ramadan tapi keluar Ramadan dosanya belum diampuni. Karena bulan Ramadan ampunan dibuka selebar-lebarnya.
tapi di bulan Ramadan dia malah tidak mendapatkan ampunan, maka bagi Nabi Muhammad dia sungguh orang-orang yang celaka. Ada 4 golongan orang yang di bulan Ramadan tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka 4 golongan ini seolah-olah terblokir dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beribadah sebanyak apapun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan 4 golongan ini. 4 golongan tersebut adalah yang pertama, golongan musyrikin, orang-orang yang syirik menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi dia syirik, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang menegaskan di dalam Al-Quran, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selainnya sesuai yang Dia kehendaki. Orang-orang yang syirik menyebutkan Allah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Misalnya dia mempercayai dukun, mempercayai paranormal, mempercayai ramalan, mempercayai benda-benda tertentu yang sakti, itu namanya syirik. Tidak akan diampuni Allah SWT sebelum dia bertobat dari syiriknya. Walaupun dia puasa, dia sholat, tapi tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang kedua yaitu qatimur rahim, pemutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia menyambung kembali tali silaturahim yang terputus tersebut. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qatimur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Walau annahu shalla wa shoma wa tasaddaqa, walaupun dia salat, dia puasa dan dia bersedekah, tetap tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia menyambung kembali, minta maaf, minta ridhonya dengan orang yang bersangkutan. Makanya dalam Islam tidak boleh saling saling bermusuhan lebih dari kita tadi. Jika lebih dari kita tadi termasuk memutus tali silaturahim. Kemudian golongan yang ketiga yang terblokir dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Ini hati-hati. Banyak orang yang durhaka kepada orang tua zaman sekarang ini. Wala taqul lahum uf, dan janganlah kalian berkata kepada orang tua. Ngomong tak beroleh, apalagi sampai membentak, apalagi sampai membuat orang tua menangis, sampai membuat orang tua sedih. Alamat ini orang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia berjumpa dengan bulan Ramadan 1000 kali pun tetap tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah juga tergantung murka orang tua. Jadi barometer tolak ukur Allah ridho dengan kita atau tidak, kita lihat orang tua kita. Orang tua kita tersenyum atau sedih dengan kita. Orang tua yang bohong apa orang? Jika orang tua ridho, orang tua bohong, orang tua senang dengan kita, maka berarti Allah ridho. Itu patokannya. Ada yang pengen tahu Allah ridho dengan kamu apa tidak? Lihat orang tuanya. Jangan sampai membentak orang tua yang mengandung kita selama 9 bulan di dalam kandungan, kemudian setelah lahir menyusui 2 tahun, ibu kita kurang tidur, kurang istirahat, capek,
setelah besar kita menyakiti orang tua. Ketahuilah yang paling sakit bagi orang tua itu bukan melahirkan. Walaupun melahirkan itu sangat sakit. Kata dokter, sakitnya melahirkan itu seperti 70 tulang dipatahkan secara serentak. Tapi ada yang lebih sakit lagi daripada itu, yaitu ketika mendengar anaknya sendiri membentak orang tuanya. Orang tua itu seperti hatinya remuk ketika mendengar bentakan dari anak kandungnya sendiri. Rasanya seperti itu sakitnya. Maka kalian jangan menyakiti hati kedua orang tua. Itu tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita meminta maaf langsung kepada orang tua kita. Walaupun kita haji bolak-balik, zakat miliaran, sedekah miliaran, sholatnya siang dan malam, malamnya tahajud sampai ratusan rakaat, akan tetapi orang tua tidak ridho, maka Allah tidak akan ridho kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian golongan yang terakhir, yang keempat. Golongan yang keempat yaitu peminum khamar. Orang yang minum khamar atau minum minuman keras, mabuk-mabukan, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia taubat dari minum keras. Walaupun dia puasanya full di bulan Ramadan sebulan penuh, siangnya dia gunakan untuk puasa, tetapi malamnya dia gunakan untuk mabuk-mabukan, maka tidak akan diterima puasanya, tidak akan diterima sholatnya. Begini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syaribal khamra lam yaqbalullahu lahu sholatan 40 yawman." Barang siapa yang minum khamr, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 4 golongan tersebut, dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita nanti di bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan predikat itu minan nar, terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.